Puji Tuhan, shalom, dikasih Tuhan. Shalom. Mari setelah kita tadi bersama-sama berdoa mendukung untuk penyerahan anak-anak, kita harapkan dan kita terus doakan mereka nanti akan menjadi generasi yang terpilih untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan firman Tuhan 2 minggu yang lalu tentang yang namanya orang yang diberi kemenangan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, sedikit mengingat bahwa kemenangan itu maknanya menyelamatkan, dan Tuhan menyelamatkan kita itu menyeluruh, holistik. Diselamatkan pada masa kini tapi juga diselamatkan pada masa yang akan datang. Dan diselamatkan aspek rohani tapi juga Tuhan menolong dalam segala aspek hidup kita. Dan pemazmur mengerti akan kebenaran hal ini, maka pemazmur mengatakan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Pemazmur berkata, aku tahu bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nah, dalam 2 minggu yang lalu kita melihat tentang yang namanya apa sih makna aku tahu. Kata aku tahu di sini bukan sekedar mengerti seperti di dalam orang sekolah. Oh, ngerti cara membuat sesuatu. Oh, ngerti. Di guru-guru mereka akan memberikan pelajaran namanya TIK dan TIQ. TIU. Tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Siswa mengerti, tapi juga siswa dapat membuat. Dengan Tuhan kita juga demikian. Kita tahu, kita ngerti kebenaran firman Tuhan itu bagus. Tapi kata aku tahu di sini itu artinya mengalami secara pribadi. Tuhan ingin setiap kita itu mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya tahu, oh saya tahu karena ada orang bercerita bagaimana mengalami pengalaman dengan Tuhan. Oh saya tahu saya membaca firman Tuhan. Oh saya tahu saya mendengar firman Tuhan disampaikan oleh si A tentang kuasa Tuhan yang dahsyat. Tapi Tuhan itu ingin kita bukan hanya tahu, tapi mengalami secara pribadi. Amin. Nah, di tengah keadaan zaman yang sukar seperti ini, kalau Alkitab mengatakan sebagai penolong dalam kesesakan yang terbukti, Tuhan itu justru sangat ingin kita mengalami pertolongan yang ajaib. Amin. Nah, kita akan melihat kembali makna di dalam Mazmur tadi. Mari saya ajak membuka Alkitab kita di kitab Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Pemazmur berkata, aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Pada siapa? Orang yang diurapinya. Dengan apa? Dengan kemenangan yang gilang gemilang. Karena apa? Karena Tuhan menjawab dari mana? Dari surganya yang kudus. Kemarin kita melihat tentang yang namanya aku tahu, yada. Nah, sekarang kita akan melihat, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sudah dikasih Tuhan, Tuhan sangat ingin setiap umatnya itu mengalami apa yang Tuhan janjikan. Tuhan sangat ingin setiap kita mengalami pengalaman pribadi dengan Dia. Bukan hanya tahu dapat berkata, oh Tuhan itu dahsyat, tapi seperti apa sih kedahsyatan Tuhan itu? Bukan hanya dapat berkata Tuhan itu hebat, tapi ngerti dan mengalami sendiri seperti apa sih hebatnya Tuhan itu. Kita dapat berkata, oh Tuhan itu ajaib, tapi keajaiban itu dapat kita alami. Amin. Dalam segala perkara Tuhan pasti dan sanggup menolong kita. Nah, kemarin kita sudah melihat tentang yang namanya kemenangan, dan aku tahu kemenangan itu yasa dan diselamatkan. Itu dinyatakan bagi siapa? Dikatakan di sini bagi orang yang diurapinya. Kemenangan yang ajaib itu Tuhan berikan pada orang yang diurapinya. Saya percaya semua orang itu pasti pengen ngalami yang namanya kemenangan yang gilang gemilang.
Kemarin saya singgung kemenangan itu bicara tentang yang namanya diselamatkan Tuhan, ditolong Tuhan. Maknanya itu luas, saudara. Ada satu pertolongan yang ajaib luar biasa yang dapat dialami oleh anak-anak Tuhan. Tapi itu ternyata dikatakan bagi orang yang diurapinya. Apa sih makna pengurapan itu? Dan seringkali kita berdoa, Tuhan urapi kami. Kita memujikan satu pujian, urapilah kami dengan minyak baru. Tapi sih apa sih makna pengurapan itu? Di dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani, urapan itu ditulis dengan kata Masyiah. Dari kata ini muncul kata Mesias. Masyiah ini punya arti bahwa sesuatu yang dikhususkan. Nah, orang yang diurapi berarti orang yang dikhususkan untuk satu penugasan khusus. Dan orang yang diurapi itu, dia pun akan mengkhususkan hidupnya, mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Nah, misalnya kita melihat satu contoh. Satu kali Elia sedang putus asa. Kenapa? Karena diancam mau dibunuh oleh Isabel. Dia barusan mengadakan satu perkara yang dahsyat, tapi kemudian dia pergi karena satu ancaman tidak dibunuh. Nah, dia pergi. Alkitab mengatakan sampai di Beersheba dia masuk dalam gua, dia tidur. Kemudian malaikat Tuhan membangunkan, bangun makanlah. Dia bangun, ada makanan dan minuman, dia makan terus tidur lagi kayak Mbah Surip. Tidur lagi gitu ya. Mbah Surip tidur selamanya. Dia tidur, kemudian malaikat berkata lagi, "Hei Elia, bangunlah, makanlah." Bangun, makan. Enak enggak kalau cuma disuruh bangun dan makan tidur lagi? Enak enggak, saudara? Nah, enak ya, habis itu enggak sehat, enggak ada kegiatan. Nah, Elia kemudian dia bangun, dia makan, dan Tuhan berkata, "Karena perjalananmu akan jauh." Dia makan dan kemudian Alkitab menulis oleh karena kekuatan makanan itu, coba bisa bayangkan, itu hanya sepotong roti dan minuman dan dia bisa berjalan, berjalannya itu enggak lama, cuma 40 hari 40 malam non-stop. Lama enggak? Siapa yang pernah berjalan 40 hari 40 malam non-stop? Nah, bukan hanya dua betis meletus ya, sa'awa isisan. Tapi Alkitab mengatakan dia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Tuhan, Beersheba Israel, Gunung Tuhan di Sinai, Mesir. Itu perjalanan yang cukup jauh, saudara. Saya bersama rekan rombongan dulu dari Gunung Sinai itu jam 7 pagi. Saya masuk ke Israel jam 7 malam, berhenti sebentar untuk makan. Jadi perjalanan cukup jauh, itu 40 hari 40 malam Elia berjalan. Dan dia kemudian Tuhan memberi firman. Nah, Tuhan memerintahkan untuk mengurapi 3 orang, Yehu, Ben-Hasael, dan salah satunya adalah Elisa bin Safat. Dan kemudian Elia melakukannya. Didapati Elisa sedang membajak sawahnya. Nah, singkat cerita, Elia meletakkan jubahnya. Kata melemparkan di situ punya makna itu dikerukup gitu. Jadi jubahnya itu bukan diuncak kayak gitu, enggak. Dalam bahasa aslinya itu punya makna jubah itu kemudian dikerukup dipundaki. Nah, itu satu tindakan simbolik bahwa orang itu dipilih untuk melanjutkan pekerjaan orang ini. Elisa tahu bahwa dia dipilih untuk melanjutkan pelayanan Elia. Maka dia segera berkata, "Izinkan aku untuk mencium orang tuaku dulu." Dan Alkitab mengatakan Elia mengizinkan, tapi ingatlah apa yang aku lakukan kepadamu. Dia pulang, dia minta izin orang tuanya, dan kemudian lembu yang dia pakai untuk membajak itu dia sembelih, kayu bajaknya dia pakai untuk kayu bakar, dan pegawai-pegawainya diajak makan. Ada perpisahan di situ dengan anak buahnya, dengan para pembantunya, juga dengan orang tuanya. Dan sejak itu maka dia mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Dia memulai dengan yang menjadi namanya pelayan Elia. Dan nantinya kita tahu, saudara, Elisa dipakai Tuhan. Orang sering mengatakan apa? Double portion. Double porsi.
Orang yang diurapi, dia diberi tugas khusus dan dia diberi sesuatu yang khusus. Ada urapan nabi, urapan imam, dan urapan raja. Nah, orang yang diurapi Tuhan, maka dia dikhususkan dan dia akan mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Tapi juga di situ ada kuasa Tuhan bekerja atas dia. Elisa tadinya apa? Seorang petani. Mungkin masa depannya hanyalah seorang juragan. Karena dia dikatakan orang yang kaya. Dia membajak saja dengan 12 pasang lembu. 12 pasang berarti berapa? 24 lembu. Kalau satu lembu harganya berapa? Misalkan 50 juta. 50 juta kali 24. Nah, itu baru lembunya. Lah sawai. Kalau 12 pasang, kemungkinan dia punya lahan 12 lahan. Kalau 1 hektar berarti 12 hektar. Belum yang lain. Berarti kan dia orang kaya, ya enggak? Tapi hari itu semua dia tinggalkan. Dan dia dedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Pengurapan itu akan membawa kita untuk mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Tapi di situ juga berlaku kuasa Tuhan atas orang itu. Nah, ketika kita diurapi Tuhan, maka melalui pekerjaan kita bisa mendedikasikan apa yang kita kerjakan, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan di situ Tuhan itu memberi yang namanya kekuatan, ada power dalam pengurapan, dalam pekerjaan kita, supaya kita bisa menjadi pribadi yang berbeda dalam pekerjaan kita. Sama seperti Elisa. Pada waktu itu ada banyak nabi, saudara. Ketika dia, satu contoh saja, ketika dia sampai dari Gilgal menuju ke Betel, rombongan nabi berkata pada Elisa, kamu tahu enggak, Tuhanmu nanti mau diambil Tuhan. Elisa cuma berkata, aku juga tahu, diam aja. Sampai di Yeriko mereka rombongan nabi juga berkata, berarti rombongan nabi, berarti para nabi. Kamu tahu enggak, nanti Tuhanmu mau diambil Tuhan, terangkat ke surga. Mereka ngomongnya, kamu tahu enggak. Nah, bahasanya coba perhatikan, kamu tahu enggak. Tapi setelah Elisa mengalami menjadi pribadi yang berbeda ketika dia berkata, berikan aku 2 bagian dari rohmu. Begitu Elisa sampai kembali ke Yeriko, rombongan nabi tadi yang tadinya berkata, kamu tahu enggak, akhirnya kemudian berkata apa? Tuhan. Nah, ada sesuatu yang berbeda akan kita alami ketika kita bekerja dalam pengurapan Tuhan. Amin. Nah, di dalam perjanjian baru, pengurapan itu ditulis dengan kata Kristus. Nah, kata Kristus ini berasal dari kata kriom. Nah, kata krio ini punya arti memperlengkapi dengan kuasa Roh Allah. Orang yang diurapi dia akan diperlengkapi dalam panggilannya dengan kuasa Roh Allah. Itu memungkinkan kita itu dapat berhasil melaksanakan tugas kita, melakukan amanat yang Tuhan berikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ketika menerima Tuhan Yesus, kita sudah dipulihkan, kita kembali segambar dengan Tuhan. Percayalah, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, maka kita diselamatkan. Amin. Bukan lagi semoga. Karena Alkitab mengatakan, Alkitab Kisah Rasul, barang siapa yang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, maka dia diselamatkan. Mengaku apa? Yesus adalah Tuhan, dia mati untuk menyelamatkan. Dia diselamatkan. Jadi keselamatan itu sudah menjadi hak dan dapat kita warisi. Sehingga kalau nanti waktunya kita dipanggil Tuhan, entah kapan, kita tahu, kita yakin kita akan bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Seperti Alkitab katakan, di mana aku berada, di situ kamu berada. Itu buah sulung. Ibarat gerbong, itu gerbong pertama. Tapi ada gerbong yang lainnya mengikuti, sama seperti kalau saudara naik kereta. Ada gerbong kedua, ketiga, keempat, sampai 7 bisa lebih, panjang sekali. Nah, ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan itu ingin supaya pengurapan itu ya, yang mana diperlengkapi dengan kuasa Roh Allah itu nyata dalam panggilan kita.
Kalau saya ngomong panggilan, saudara jangan berpikir, oh seperti Pak Naftali, seperti Mas Kartiko, seperti Pak Thomas. Ya betul itu panggilan, tapi dengar, panggilan itu adalah satu jabatan, satu kepercayaan yang Tuhan percayakan pada kita dalam dunia kita. Dunia saudara, oh dunia pendidikan, artinya saudara dipanggil di situ. Ada yang dunia seni, ada yang dunia kesehatan, kedokteran, ada yang dunia militer, ada yang dunia keamanan, dunia bisnis. Nah, ketika kita dipanggil di situ, Tuhan ingin kita dipakai Tuhan di situ untuk memulihkan dan untuk membawa dunia kita ini menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, itu tak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak di dalam Tuhan. Kenapa? Kita Roma menulis bahwa sebenarnya dunia itu sudah rusak, kosmos dan aion itu sudah rusak semenjak manusia jatuh dalam dosa. Coba perhatikan, ketika Adam dikutuk oleh Tuhan, begitu Adam melanggar perintah Tuhan, Tuhan tuh ngomong gini sama Adam, karena kamu maka terkutuklah bumi. Loh, saya mau tanya, salah ya apa bumi? Dalam kejatuhan Adam, bumi salah enggak? Di situ kan diceritakan ular memperdaya Hawa. Nah, kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Kamu akan mengerti hal yang baik dan yang jahat. Nah, dan kemudian Hawa melihat, wah buah ini kaya enak. Nah, kemudian dia makan. Di tradisi orang Eropa, buah itu adalah buah apel. Maka kemudian muncullah simbol apel keroak. Tahu ya? Ya. Maka sebenarnya Macintosh kalau tidak salah, betul ya? Mac gitu. Itu kan apel yang keroak itu kan simbol dari kekuasaan, pengetahuan, itu sama seperti ini. Saya baca literaturnya waktu itu. Apa sih makna simbol-simbol logo-logo dari produk-produk ternama dunia? Nah, salah satu di situ apel keroak itu adalah pengetahuan, kekuasaan, dan satu lagi apa? Ada 3. Itu ternyata terinspirasi dari yang namanya tadi. Kamu akan seperti Allah, kamu tahu ada pengetahuan, kamu berkuasa ada kekuasaan. Dan ketika Adam memakan Hawa memakannya, dia juga berikan pada Adam. Nah, begitu mereka makan, kaget. Kenapa kaget? Telanjang. Lu ya apa iki mau? Ternyata kok dadi gak kalamben itu. Nah, akhirnya mereka bersembunyi, membuat pakaian dari daun ara. Nah, sudah dikasih Tuhan. Tuhan datang. Adam, di manakah engkau? Adam berkata, Tuhan, aku tidak berani menemui. Kenapa? Karena aku telanjang. Siapa yang memberitahu kalau kamu telanjang? Apa kamu makan buah itu? Ini loh Tuhan, perempuan yang kau berikan padaku ini. Ya, Tuhan kan tanya, opo kowe mangan? Malah bilang apa? Ini perempuan ini loh Tuhan. Kira-kira nek saudara saya tanya, misalnya Mas Ervin, kamu udah makan belum? Ini perempuan itu loh. Kira-kira nyambung nggak jawabannya? Kan nggak nyambung tuh. Adam seperti itu, ditanya, apa kamu makan buah itu? Ini perempuan ini loh Tuhan. Nah, perempuan ditanya lagi si Hawa, apa yang kamu lakukan? Wah, ini ular ini Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan menghukum semuanya. Tapi satu yang unik, ketika Tuhan menghukum Adam, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dengan berpeluh, tapi yang dihasilkan bumi hanyalah semak duri. Dan dikatakan karena engkau terkutuklah bumi. Bumi salah ya apa kira-kira? Ya enggak? Tapi ketika kita bekerja dalam pengurapan, dunia yang terkutuk itu bisa kita ubah karena kita diberi kuasa. Kita diberi yang namanya kekuatan ilahi. Pengurapan itu adalah satu perlengkapan dalam kuasa Roh Allah. Dan kita tahu bahwa urapan kuasa Roh Allah itu tidak terbatas. Tidak ada roh yang lebih besar daripada Roh Allah. Amin. Maka saudara dikasih Tuhan, mari kita minta pengurapan dalam pekerjaan kita. Saudara jangan berpikir, oh ini pekerjaannya bukan rohani. Salah. Ketika Tuhan tempatkan saudara dalam dunia saudara, di situ saudara dipakai Tuhan.
untuk memulihkan pekerjaan saudara supaya nama Tuhan ditinggikan di situ. Mungkin saudara pernah mendengar nama salah satu dokter di Solo. Kalau dia memeriksa pasiennya, dia tidak segera bertanya keluhannya bagaimana, tapi kemudian dinasihati dulu, dikasih firman Tuhan, bahkan didoakan. Zaman saya dulu memang belum, tapi saya mendengar beliau kalau memeriksa pasien, entah itu anak Tuhan ataupun bukan, akan diinjili, didoakan, dikasih firman Tuhan. Itu dokter, saudara. Tapi pasiennya bukan bertambah sedikit, walaupun sekarang nggak di rumah sakit di Panti Waloyo, tapi saya dengar di satu rumah sakit di Solo pasiennya juga banyak. Karena Tuhan ingin melalui pekerjaan kita, kuasa Roh Allah dinyatakan untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Tuhan ingin kita ini ahli dalam pekerjaan kita, dan pengurapan itu bisa memampukan. Contohnya, Tuhan mengurapi Besaliel dan Aholiab. Dan Alkitab mengatakan maka Tuhan memberikan yang namanya kemampuan, keahlian di situ. Pengurapan itu akan memampukan dan membuat kita ahli dalam pekerjaan panggilan kita. Hari-hari ini mungkin keadaan sedang sulit. Tapi percayalah, ketika saudara minta pengurapan dalam pekerjaan saudara, saudara akan dibawa Tuhan dalam dimensi yang berbeda. Amin. Amin. Jangan takut. Tuhan pasti menolong dengan cara yang ajaib. Urapan memungkinkan kita mengerjakan tanpa batas. Amin. Nah, kemudian yang kedua dikatakan Tuhan itu menjawab dari surga. Saudara menjawab, percayalah bahwa Tuhan kita ini responsif. Ada namanya responsibility. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang diam ketika kita berdoa, tapi Tuhan yang cepat dan tanggap. Tuhan yang menjawab doa kita. Kata menjawab itu dalam bahasa aslinya itu adalah anah. Anah ini punya arti yang pertama, membuat suatu jawaban. Jadi ketika kita berdoa, maka Tuhan itu segera membuat satu jawaban pada doa kita. Maka percayalah, ketika saudara berdoa, doa saudara tidak sia-sia. Lukas 18 memberikan satu gambaran bagaimana supaya kita tidak jemu untuk berdoa. Mungkin ada orang berkata, wah doa itu pekerjaan orang malas, hanya duduk kemudian tertidur. Saudara, ada satu hamba Tuhan yang berkata, orang berdoa itu bekerja di alam roh. Bekerja di alam fisik, dalam kekuatan fisik mungkin upahnya itu UMR. Ada juga bekerja dalam kekuatan mentalitas, pikiran, keahlian, terdidik dan terampil ahli dalam bidangnya, seorang manajer. Seorang manajer bisa datang hanya beberapa jam, tapi gajinya bisa 10 kali lipat dari upah UMR. Betul enggak? Bahkan lebih, saudara. Loh, dia kerjanya enggak lama dan tidak menggunakan fisik terlalu banyak. Ning, gajinya lebih gede. Tapi bekerja di alam roh itu hasilnya unlimited. Sebagai contoh misalkan, Bapak Gembala pernah sering menceritakan bagaimana kita membangun gereja ini. Ketika Tuhan berkata bangun, Bapak Gembala kumpulkan BP2. Kita mulai bangun, BP2 berkata, Pak, uang kita hanya 2,5 juta. Itu pembulatan. Jadi nggak sampai 2,5 juta sebenarnya. Lah untuk beli batu tinggal bangunan sebanyak ini aja cukup, Pak. Bapak
Gembala cuma bilang apa? Saya nggak tanya berapa jumlah uang kita, saya cuma Tuhan katakan bangun ya kita lakukan, ya sudah. Kalau dinalar dengan kondisi keadaan waktu itu krisis, untuk membangun yang anggarannya hampir 1 miliar, itu impossible secara manusia, tak mungkin. Tapi ketika di dalam pengurapan Tuhan, ketika di dalam Tuhan, yang tadinya impossible, I dan M antara dan possible itu dipisah oleh Tuhan. Jadi I'm possible. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku cakap menanggung segala sesuatu dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Doa kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Anak itu juga punya makna yang kedua, itu seperti memberi kesaksian di dalam persidangan. Saudara, kesaksian dalam persidangan itu dapat menentukan keputusan hakim untuk melakukan tindakan hukum. Kesaksian itu ada paling tidak 3 kelompok, 3 macam. Satu kesaksian yang meringankan, satu kesaksian yang memberatkan, satu lagi kesaksian ahli. Kesaksian yang memberatkan itu biasanya kesaksian dari terdakwa, korban, saksi korban. Kalau kesaksian yang meringankan itu dari tersangka. Tapi juga ada saksi ahli dari pakar hukum. Nah, semua itu tadi itu menjadi pertimbangan hukum bagi hakim untuk membuat satu keputusan berdasar pemeriksaan dari BAP, berdasar dari pasal-pasal yang menjerat, berdasar dari kesaksian-kesaksian didengar, berdasar dari keadaan si terdakwa dan kronologi, maka hakim itu dapat melakukan tindakan hukum. Tapi juga dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, saya pernah tanya-tanya pada seseorang, beliau adalah ketua pengadilan negeri. Pak, nek Bapak mau buat keputusan hukum itu prosesnya gimana Pak? Beliau berkata gini Pak, saya juga melihat kondisi terdakwa, maksudnya misalkan kasus narkoba, ada pasal yang menjerat, saya tidak boleh melalaikan pasal itu. Tapi juga sisi lain, saya melihat kondisi terdakwa, kalau dia ini dalam usia yang sudah cukup tua dan kondisi sakit, nah, saya akan berikan keputusan berdasar kemanusiaan. Beliau anak Tuhan, rumahnya di Jogja. Tapi pada dasarnya setiap keputusan hukum yang dibuat oleh hakim itu akan melihat dari kesaksian-kesaksian. Baik saksi, ahli, saksi terdakwa ataupun saksi korban. Nah, dari situ dia bisa mengambil tindakan atau membuat keputusan hukum. Nah, doa kita ini seperti kesaksian yang kita sampaikan kepada Tuhan. Artinya gambarannya bahwa apa yang kita sampaikan, kita mohonkan kepada Tuhan, itu bisa menjadi satu faktor pertimbangan Tuhan untuk melakukan tindakan pada kita. Contoh saja, saudara mungkin pernah mendengar kisahnya Hana. Alkitab mengatakan Hana ini mandul. Itu sudah fakta. Yang namanya mandul berarti tidak mungkin mempunyai keturunan, betul tidak? Tapi Alkitab juga menulis bagaimana Hana ini berdoa dengan tekun. Hana ini tidak jemu-jemu berdoa, sampai satu kali ketika dia berdoa tidak mampu berkata-kata dan hanya air mata yang keluar sedang mulutnya kumat kamit. Imam Eli datang berkata, "Hai wanita, lepaskan kamu dari mabukmu." Udah hatinya perih, keadaannya seperti itu, justru mendapatkan satu perkataan yang tidak menguatkan dari hamba Tuhan. "Hai wanita, lepaskan kamu dari mabukmu." Siapa bilang dia mabuk? Apa yang dia katakan? Hambamu tidak mabuk, karena hambamu itu begitu sakit hati, perih karena satu permohonan. Nah, saudara, doa Hana tidak sia-sia. Tuhan itu melakukan satu pertimbangan, dan kita lihat
Hana diberi keturunan. Walaupun menurut ilmu pengetahuan itu tidak mungkin. Kalau kita tidak mau berdoa, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat? Maka mari di tengah keadaan yang serba sulit hari ini, kita tidak takut, mari kita datang pada Tuhan. Karena kita tahu doa kita bisa menjadi faktor pertimbangan Tuhan untuk melakukan tindakan pada kita. Dan setiap pekerjaan Tuhan itu selalu ajaib. Amin. Kenapa? Karena Dia ini menjawab dari surga. Surga, Shamayim, itu berbicara tempat yang namanya otoritas tertinggi dikerjakan. Tempat di mana Tuhan menjalankan kekuasaan. Ketika kita dalam pengurapan kita berdoa, kita melakukan perkara, saudara percayalah bahwa tindakan kita, pekerjaan kita itu akan dikerjakan dalam otoritas tertinggi. Kenapa? Karena Tuhan menjawab dari surga, sehingga apa yang kita lakukan itu disertai oleh otoritas Tuhan. Saudara bisa bayangkan ketika otoritas Tuhan bekerja dalam diri kita, maka hasilnya itu unlimited, tanpa batas. Amin. Terobosan ilahi itu dapat terjadi dalam hidup kita. Hari ini mungkin pintu tertutup, tapi percayalah ketika saudara bekerja dalam pengurapan, dalam doa yang berkuasa, karena Alkitab mengatakan doa yang benar sangat besar kuasanya. Di situ otoritas Tuhan itu dikerjakan dalam pekerjaan kita, maka sesuatu yang luar biasa dapat terjadi. Di dalam perjanjian baru, surga itu ditulis dengan kata Uranos. Uranos itu dipahami sebagai kekuatan dan kekuasaan itu dinyatakan. Ketika kita bekerja dalam pengurapan dan kita berdoa, percayalah pekerjaan kita itu akan ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Kalau kekuatan Tuhan menyertai, maka di situ juga ada perlindungan. Kita jangan berpikir ketika nanti di dalam Tuhan kita diberkati, ketika kita bekerja, gak ada orang, gak ada kelompok, ataupun gak ada roh jahat yang mengganggu, pasti ada. Itu akan selalu ada. Tapi percayalah, ketika kita dalam Tuhan, kekuatan Tuhan itu dikerjakan dalam diri kita. Sehingga ada perlindungan, ada proteksi yang Tuhan kerjakan dalam pekerjaan kita. Ada seseorang pernah berkata, saya ini kemarin ketemu salah satu pelanggan, bilangnya toko saya tutup, padahal tak buka terus loh Pak. Saya sudah berdoa. Terus kemudian itu dalam doa online yang kita lakukan setiap hari Kamis, tapi sekarang sudah tidak lagi karena saya komsel. Nah, jadi beliau ini cerita tentang bagaimana tokonya ditutup gitu. Sampingnya ramai sekali kok itu satu pun nggak ada yang masuk gitu. Kemudian didoakan jarak jauh dan kemudian belum ada satu perubahan. Tapi ketemu seseorang ngomongnya dari toko ini tutup. Ada satu datang beli ini, itu di Cemenda ora ono gitu. Ini kok enggak ada, kayak pindah toko lagi gitu. Nah, hari Sabtu siang saya habis ngepel, saya kesana dengan satu rekan. Dan ternyata ada sesuatu yang tidak kelihatan yang menutup toko itu. Sehingga tidak ada satupun orang datang ke tokonya. Dan bahkan ada yang berkata, ngonamu kok tutup terus toh suwemen. Padahal tokonya buka. Itu kalau kita nalar secara alam fisik kayaknya gak ketemu saudara. Wong itu juga terbuka, tapi orang nggak lihat. Kenapa? Ada faktor X, ada kuasa gelap yang menutup. Kemudian saya doakan, dan hari ini sudah baik kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah ketika kita bekerja, kekuatan ilahi dari surga itu dinyatakan, otoritas dari surga itu dinyatakan, sehingga ada perlindungan dalam pekerjaan kita. Amin. Amin. Maka
Walaupun sekarang keadaan zaman sedang sulit, orang bahkan banyak yang mengalami kesulitan karena PHK dan sebagainya. Percayalah bahwa Tuhan membuka, Tuhan memberi kemenangan, Tuhan memberikan pertolongan pada orang yang diurapinya. Ketika kita diurapi, kita akan jadi pribadi yang berbeda. Karena Tuhan menjawab setiap doa kita dari surga. Dan dari surga dinyatakan otoritas dan kekuatan serta perlindungan. Maka tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Apa yang kita ikat di dunia, Tuhan ikat di surga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia, Tuhan lepaskan di surga. Artinya doa kita itu dikerjakan Tuhan di alam roh, sehingga doa kita tidak sia-sia. Maka benar apa yang Alkitab katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar apa? Sangat besar apa? Maka mari kita berdoa. Walaupun keadaan zaman sedang sulit, susah, percayalah ketika saudara berdoa, pintu surga akan dibuka. Otoritas Tuhan, otoritas tertinggi dinyatakan dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara. Sehingga saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan ajaib dalam pekerjaan saudara, dalam hidup saudara, dalam pelayanan kita. Supaya apa sih? Supaya melalui kita semua orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Maka mari ambil waktu sejenak, renungkan firman Tuhan. Percayalah walaupun hari ini keadaan sesulit apapun, kita bersama dengan Tuhan. Dan di dalam Tuhan kita dimampukan, kita dicakapkan untuk melakukan hal-hal yang